Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup di pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah beri waktu kami istirahat, bangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas tugas pekerjaan tanggung jawab kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Baik, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Baru, Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat 24. Kolose 3 ayat 22 sampai ayat 24 yang berbunyi demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini kita renungkan dengan tema bekerja adalah bagian daripada ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak penciptaan Tuhan sudah memberikan perintah kepada manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 perintah Allah berbunyi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Saudara-saudara, itu adalah perintah untuk bekerja. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk bekerja. Kita juga pernah mendengar firman ketika manusia jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Tuhan berfirman kepada manusia, dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali menjadi debu. Itu adalah perintah juga untuk bekerja. Jadi kerja itu adalah bagian daripada ibadah, karena melakukan akan perintah Tuhan, melakukan akan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang sekarang ini sudah terbuka banyak ladang pekerjaan, banyak profesi-profesi yang bisa membuat orang bekerja, menghasilkan uang untuk kehidupan, untuk mencari nafkah. Kalau dahulu orang hidup pada masa awal mula manusia, mereka hanya hidup dari bertani dan beternak untuk makan dan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup manusia. Kemudian ada juga seperti kita ketahui bersama, kalau anak Ishak ada dua, Yakub dan Esau. Esau kesenangannya adalah berburu, ya, untuk mencari makanan, dia berburu. Tetapi sekarang saudara-saudara, ada begitu banyak
ladang pekerjaan yang bisa mencari uang, yang bisa kita mendapatkan uang untuk kelangsungan hidup, yang bisa kita mencari nafkah. Kalau dulu belum ada kendaraan, sopir atau driver itu belum menjadi satu pekerjaan, tapi sekarang driver sudah menjadi satu pekerjaan. Begitu juga belum ada motor, pengemudi motor belum menjadi satu pekerjaan. Sekarang sudah menjadi satu pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dengan adanya Gojek atau ojek, ya. Dulu belum ada pekerjaan, sebelum menciptakan pesawat belum ada pekerjaan pilot, tapi sekarang dengan adanya pesawat, baik pesawat sipil atau pesawat militer, pilot sudah menjadi satu pekerjaan. Operator komputer sudah menjadi satu pekerjaan. Sudah begitu banyak ladang pekerjaan, tetapi saudara-saudara, di zaman sekarang sekalipun sudah begitu banyak ladang pekerjaan, banyak orang yang menganggur. Banyak orang yang tamat SMA mencari pekerjaan susah. Banyak orang yang bahkan sudah sarjana S1 bahkan S2 mencari pekerjaan susah. Sementara itu orang-orang yang sudah punya pekerjaan tetap, entah itu karyawan swasta, entah itu karyawan BUMN, entah itu pegawai negeri, entah itu TNI atau Polri, sudah punya pekerjaan tetapi bekerja ogah-ogahan, bekerja malas-malasan, sehingga tidak maksimal, hasil pekerjaannya tidak maksimal. Firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat 22, Kolose pasal 3 ayat 22 dan 23 berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, orang yang sudah punya pekerjaan, siapapun atasan kita, siapapun majikan kita, kita bekerja dengan keras, kita bekerja dengan rajin, seperti bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Menghargai pekerjaan itu, menghargai profesi yang Tuhan karuniakan, menghargai setiap usaha yang Tuhan berikan kepada kita dengan bekerja keras. Karena pekerjaan itu kita melakukannya bukan hanya untuk manusia, bukan untuk majikan kita bekerja. Firman Tuhan berkata, lakukanlah dengan tulus ikhlas seperti kepada Tuhan. Karena bekerja adalah bagian dari ibadah. Banyak orang di sana yang sedang mencari pekerjaan tetapi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi sementara orang yang sudah mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan, tetap malas-malasan. Tetapi juga saudara-saudara, memang pekerjaan itu adalah bagian dari ibadah kita. Tetapi jangan juga ketika orang sudah keasikan bekerja, sudah lupa kepada Tuhan. Lupa untuk persekutuan dalam ibadah. Lupa untuk bersaat teduh ketika dia punya waktu untuk bersaat teduh, berdoa dan mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Karena banyak orang seperti itu. Dari Senin sampai Minggu dia bekerja terus. Tidak ada waktu untuk ibadah rumah tangga. Tidak ada waktu untuk ibadah komisi. Tidak ada waktu apalagi untuk ibadah hari Minggu. Nah, itu salah juga saudara-saudara. Karena Tuhan juga menghendaki supaya kita menyediakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk berdoa. Karena firman Tuhan jelas bahwa segala sesuatu kebutuhan hidup kita memang kita harus bekerja untuk memenuhi segala sesuatu kebutuhan hidup, baik makan, minum, pakai,
Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan Tuhan tidak memperhatikan, bukan Tuhan tidak peduli dengan kebutuhan jasmani kita, kebutuhan tubuh kita. Tuhan peduli, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepada kami untuk bekerja lebih giat ketika Tuhan sudah karuniakan kami pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan kami, supaya kami bekerja demi giat. Siapapun atasan kami, siapapun majikan kami, Tuhan menghendaki agar kami bekerja dengan maksimal seperti bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, agar semua janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak Tuhan, semua umat Tuhan yang akan memulai pekerjaan di pagi ini, agar pekerjaan mereka berhasil. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mau bersorak bagi